Selamat sore Ibu dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Nirma Lapasaribu NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Dosen pengampu mata kuliah Biostatistika, Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Saya akan membawakan dua materi. Yang pertama, perhitungan ukuran posisi data kelompok. Yang pertama, kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 titik kuartil sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Maka langkah-langkah menentukan kuartil untuk data berkelompok, yang pertama kita hitung dulu jumlah data N-nya, lalu kita tentukan posisi kuartil yang dicari, misalnya K sama dengan 1, 2, dan 3, dengan menggunakan rumus QK sama dengan K per 4 dikali dengan N. Lalu yang ketiga, kita tentukan kelas kuartil berdasarkan nilai QK pada frekuensi kumulatif. Yang keempat, gunakan rumus kuartil. QK sama dengan L tambah K per 4 dikali N kurang F besar dibagi F kecil dikali dengan P. Yang dimana QK yaitu kuartil ke K, L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N jumlah total data, F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F frekuensi kelas kuartil, P panjang kelas. Lalu lanjut ke desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, terdapat 9 desil, D1 sampai dengan D9. Langkah-langkah menentukan desil, yang pertama hitung jumlah data N, yang kedua tentukan posisi desil yang dicari, DK sama dengan K per 10 dikali dengan N, lalu tentukan kelas desil berdasarkan posisi tersebut pada frekuensi kumulatif. Lalu gunakan rumus desil, yakni DK sama dengan L tambah K per 10 dikali N dikurang F per F dikali dengan P. Dan keterangannya sama dengan yang kuartil. Lalu persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Ada 99 persentil, P1 sampai dengan P99. Langkah-langkah menentukan persentil, yang pertama hitung jumlah data N, tentukan posisi persentil yang dicari, PK sama dengan K per 100 dikali dengan N. Lalu temukan kelas persentil berdasarkan posisi dalam frekuensi kumulatif. Lalu gunakan rumus persentil. PK sama dengan L ditambah K per 100 dikali N kurang F per F dikali dengan P, keterangannya sama dengan yang kuartil. Lalu kita akan masuk ke soal kasus. Kasus yang pertama ada data dalam waktu menit, yakni dalam intervalnya ada batas bawahnya 0, batas atas 9, batas bawah 10, batas atas 19, batas bawah 20, batas atas 29, batas bawah 30, batas atas 39, batas bawah 40, dan batas atas 49. Dan frekuensinya 5, 8, 12, 10, dan 5. Maka yang ditanyakan berapakah nilai kuartil pertama dari data tersebut? Kita cari dulu jumlah frekuensinya, yakni 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 dan tambah 5. Hasilnya adalah 60. Lalu kita cari letak Q1 atau kuartil pertama, yakni dengan mencari 1 per 4 dikali dengan 4 dikali dengan 40 sama dengan 10. Maka letak posisi Q1 40. Maka untuk menentukan frekuensi kumulatifnya kita kurangi titik bawah, batas bawah dengan batas atas. Kan 0 kurang 9 sama dengan 5, kita bulatkan 5, 10 kurang 19 sama dengan 5, tambah 8 sama dengan 13. Maka kuartil 1 terletak di kelas 10 sampai dengan 19. Maka setelah dicari, posisi Q1 atau kuartil 1 adalah 10. Maka kita untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, kita lihat di dalam kelas interval yang pertama 0 sampai 9 itu frekuensinya 5, dan 10 sampai 19 frekuensinya 5. Maka 5 tambah 8 sama dengan 13, maka kuartil 1 terletak di kelas kedua, 10 sampai 19. Lalu untuk mencari tepi bawah kelas yakni L sama dengan 9,5. Karena tepi atas kelas ditambah dengan 0,5. Lalu F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 sama dengan 5, dan F frekuensi kuartil sama dengan 8, lalu P panjang kelasnya sama dengan
10. Maka kita gunakan rumus kuartil, yakni kuartil pertama sama dengan 9,5 ditambah 10 kurang 5 dibagi 8 dikali dengan 10. Maka hasilnya 9,5 ditambah 0,625 dikali dengan 10. Sama dengan 9,5 ditambah 6,25. Dan hasilnya adalah 15,75. Jawabannya adalah B. Lalu kasus yang kedua, dari suatu nilai lama entry dan ada frekuensinya. Maka yang ditanya berapakah nilai desil ke-7 atau D7, maka kita hitung dulu frekuensinya. N sama dengan 4 tambah 6 tambah 10 tambah 8 dan tambah 7. Hasilnya adalah 35. Maka kita cari posisi D7 atau desil ke-7 dengan 7 per 10 dikali dengan 35. Hasilnya adalah 24,5. Lalu kita cari frekuensi dalam frekuensi kumulatifnya. Range 5 sampai 14 itu adalah 4, frekuensinya 4, 15 sampai 24 frekuensinya 10, 25 sampai 34 frekuensinya 20, 35 sampai 44 frekuensinya 28. Maka D7 ada di kelas 35 sampai 44. Maka kita cari tepi bawahnya, L sama dengan 34,5, F sama dengan 20, F sama dengan 8, dan P sama 10, lalu kita masukkan ke rumus, D7 sama dengan 34,5, ditambah 24,5 kurang 20 dibagi dengan 8, dikali dengan 10. Sama dengan 34,5 ditambah 4,5 per 8 dikali 10, sama dengan 34,5 ditambah 5.625, hasilnya adalah 40,13. Lalu kita masuk ke kasus ketiga. Hitunglah nilai persentil ke-85 atau P85. Kalau kita hitung jumlah datanya, hasilnya 40. Kita cari posisi P85 adalah 34. Maka kita cari dalam frekuensi kumulatifnya, ada di kelas 30 sampai 39. P85 berada di kelas itu. Lalu kita cari tepi bawah kelasnya, L sama dengan 29,5. F-nya 21, F 14, dan P 10. Maka P85 sama dengan 29,5 ditambah 34 kurang 21 dibagi dengan 14 dikali 10. Sama dengan 29,5 ditambah 13 per 14 dikali 10. Sama dengan 29,5 ditambah 9,25. Hasilnya adalah 38,79A. Lalu kita masuk ke materi kedua, perhitungan ukuran dispersi data tunggal. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Dalam analisis data statistik, jangkauan atau range ini merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami sebaran atau distribusi data dalam suatu kumpulan data. Misalnya ada data 150, 155, 160, 158, 152, 165, dan 157. Langkah-langkahnya kita cari nilai maksimumnya yaitu 165 dan nilai minimumnya 150. Maka untuk menghitung jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, sama dengan 15. Lalu yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Dalam analisis statistik, memahami variabilitas atau penyebaran data sangat penting untuk menilai sejauh mana data menyimpang dari nilai pusatnya. Rumus simpangan rata-rata yaitu SRR sama dengan sigma XI dikurang X bar dibagi dengan N, di mana XI nilai data ke I, X bar rata-rata data, N banyaknya data, XI kurang X bar nilai mutlak selisih antara data dan rata-rata. Lalu varians. Varians dan standar deviasi adalah ukuran rata-rata hitung, tidak tertimbang posisi data terhadap rata-ratanya, sehingga menunjukkan seberapa besar simpangan pengamatan terhadap rata-ratanya. Untuk populasi atau semua anggota, cara menghitungnya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Lalu untuk sampel hanya sebagian, S kuadrat sama dengan sigma dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Di mana sigma kuadrat ada varians populasi dan S kuadrat adalah varians sampel. Lalu untuk
Simpangan baku. Simpangan baku mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai-nilai data tersebut. Untuk rumus populasinya, sigma sama dengan akar dari sigma xi kurang x bar pangkat 2 dibagi n, atau singkatnya untuk populasi akar dari sigma kuadrat. Lalu untuk sampel, simpelnya akar dari S kuadrat. Lalu kita masuk ke kasus. Kasus yang pertama, berikut data jumlah berkas rekam medis yang dikembalikan setiap jam. 5, 7, 9, 9, dan 10. Berapakah nilai simpangan baku dan variansnya? Untuk menghitung nilai simpangan baku dan variansnya, kita perlu menghitung rata-rata terlebih dahulu. X bar atau rata-rata untuk menghitungnya, kita jumlahkan semua data atau nilai, lalu dibagi dengan jumlah nilainya atau datanya. Maka hasilnya adalah 8. Lalu kita cari variansnya menggunakan rumus sigma kuadrat. Kita kurangi nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, nilai kelima masing-masingnya dikurangi dengan X bar atau rata-rata, lalu dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan N atau 5. Lalu setelah dapat hasilnya adalah 3,2. Lalu yang ketiga, simpangan baku. Untuk menghitung simpangan baku, mencari akar dari sigma kuadrat. Maka akar dari 3,2 adalah 1,79. Maka jawabannya yakni simpangan baku adalah 1,79 dan variansnya 3,2. Lalu kasus yang kedua, data waktu pelayanan pasien dalam menit 6, 8, 10, 13, 14. Berapakah nilai jangkauan dari data tersebut? Untuk menghitung jangkauannya, kita hanya perlu mencari nilai maksimumnya yakni 14 dan nilai minimumnya yakni 6. Kita kurangkan saja 14 kurang 6 sama dengan 8. Jawabannya adalah C, 8. Lalu kasus yang ketiga, data waktu tunggu pasien dalam menit 4, 6, 8, 10, dan 12. Berapakah simpangan rata-ratanya? Pertama kita harus hitung dulu rata-ratanya atau X bar dengan menjumlahkan semua data, lalu mentotalkan semua data, lalu dibagi dengan jumlah data. Jawabannya 8. Lalu kita hitung simpangan rata-ratanya. Menggunakan rumus simpangan rata-rata, SR sama dengan sigma XI kurang X bar dibagi dengan N. Maka kita jumlahkan semua dari XI atau X pertama yaitu 4, X kedua 6, X ketiga 8, X keempat 10, X kelima 12. Kita kurangkan dengan X bar atau nilai rata-rata masing-masingnya. Setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 12, lalu kita bagi dengan N atau jumlah data ada 5. Maka hasilnya adalah 2,4 B. Baik, sekian presentasi paparan materi dan paparan contoh-contoh kasus dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.